Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas di program Ngobras, ngobrol bareng Bang Anas. Hari ini saya ada di sebuah kuliner terbesar di Subang Kota, di Polomi. Satu kuliner dengan 1000 menu. Sekarang kita akan ngebahas soal nasib UMKM atau nasib usaha di tengah-tengah pandemik. Dan bagaimana kemudian mereka merespon di tengah era digital. Pandemi COVID seharusnya tidak menjadi kita down. Pandemi COVID seharusnya menjadi titik nol untuk kita lebih up lagi. Sebentar lagi ada pasangan suami istri, masih muda, dia bermain di kuliner, jajanan dan makanan berat. Beliau di tengah-tengah pandemik justru menjadi sebuah peluang untuk mengeruk jutaan rupiah dalam 1 bulan. Sebentar lagi kita akan panggil untuk kita berbincang-bincang di sini. Nah, nanti untuk kawan-kawan yang mau nanya-nanya sama kedua narasumber sekarang bisa komentar apakah di Instagram atau di Facebook. Nanti karena ini tidak bisa interaksi dengan audien, maka teman-teman bisa menitip pertanyaan di komentar, di kolom komentar. Oke, di tengah kita sudah hadir Kang Ridlan sama Teh Penny. Ya. Halo Teh, selamat siang Teh. Siang. Gimana kabarnya Teh? Ya, di tengah-tengah kita sudah ada Teh Penny kalau nggak salah, betul Teh ya? Teh Penny sama Kang Ridlan. Ya, ini pasangan muda ya? mudah. Ini pasangan muda. Usahanya sebenarnya ini dari mulai kapan sih? Usaha apa? Kuliner ya? Kuliner. Apa jenis kulinernya? Yang pertama dulu ya. Boleh. Yang pertama sih kita mulai tahun 2017. 2000. Oh, oke, 2 tahun yang lalu ya. Awalnya 3 tahun franchise yang lalu. dulu, kita franchise. Agen oke. franchise. Itu roti kayak roti boy. Iya, iya. Kita ngambil kemasan franchise dari Bekasi, Coffee Bun Sanhan. Cuman karena kita lokasinya di Subang, kita izin ganti namanya, bukan ganti nama tapi ada penambahan nama Coffee Bun Subang biar gampang dicari di sosial media. Oke. Gitu. Terus udah 3 tahun ya, udah cukup 3 tahun alhamdulillah. Followersnya itu followers organik, artinya followers yang benar-benar murni, kita nggak pakai buzzer ya, paid. spam ya, nggak pakai paid gitu. Itu followers murni sampai sekarang 2.500 followersnya alhamdulillah 3 tahun. Dimulai dari depan rumah di gang, masuk gang kecil, sekarang di kios, udah di kios. Sekarang sudah ada kiosnya. Udah ada kios. Awalnya di rumah ya, ibaratnya. Awalnya di rumah. Awalnya di rumah. Oke. Ya, kemudian di kios. Terus itu yang pertama mungkin bisnisnya. Ya. Yang kedua setelah di kios, istri juga ngembangin bisnis karena kita memang asalnya dulu pekerja, sekarang nggak kerja. Jadi istri buka My Meal, itu catering makanan sehat. Oh iya. Ini dulu, usaha ini itu setelah nikah apa dari mulai pacaran ini? Nikahnya kapan nikahnya? Tahun berapa? Kita nikah tahun 2018. 2018, Ya. tapi usaha sudah 2017 ya? Usaha itu dari 2017. Oke. Hampir akhir tahun 2017 lah. 17. Itu posisi masih pacaran berarti ya? Iya, Udah tunangan. posisinya Oh, udah kita tunangan, iya. Dan memang kita pengen punya usaha karena kita sama-sama kerja. Dulu kan saya kerja di Jakarta, suami saya di Subang. Kebetulan saya pengen punya usaha apa nih ya gitu. Jadi nanti pas kita udah nikah ada usaha gitu. Kebetulan pas saya pulang ke Subang, berhenti kerja dari Jakarta, saya nggak kerja lagi, jalanin usaha itu. Nah, si usaha roti ini sebenarnya dulu kan di rumah, hanya di depan rumah yang masuk gang kecil, dan sekarang alhamdulillah udah punya kios sendiri, tepatnya di pertigaan alun Subang. Gitu. Nah, setelah berjalan 1 tahun lebih, saya ngembangin lagi usaha. Saya punya, ini kan franchise ya, kalau yang Coffee Bun sini. Nah, saya pengen punya brand sendiri. Kebetulan dari pengalaman pribadi saya, akhirnya saya buka catering khusus makanan sehat. Oke. Dan alhamdulillah followersnya juga udah banyak. Makanan sehat apa sih? Nah, itu Jenisnya? Makanan sehat itu banyak yang bilang sih semacam makanan diet ya. Karena di Subang ini kan
orang-orangnya memang senang kuliner. Kuliner, Nah, oke, saya oke. pengen cari yang beda dari yang lain gitu. Oke. Karena kan kalau untuk kayak orang tua, lansia itu kan nggak bagus ya kalau misalnya kita makan makanan yang di luar makanan sehat. Nah, saya bikin makanan sehat. Kebetulan bentuknya program per minggu. Oh iya iya iya. Alhamdulillah yang ikutannya juga udah nyampe ibu-ibu DPRD, udah nyampe dokter, perawat rumah sakit, Jaksa. ibu wanita karir juga, terus hakim di jaksa, terus di apa namanya Di Badan Pertanahan juga ada. pengadilan ibu-ibu hakim. Berarti udah banyak lah ya orang-orang Banyak, kantor yang alhamdulillah di Subang juga. Bukan di Subang kota aja, tapi alhamdulillah udah nyampe Purwadadi, udah nyampe Ciasem. berarti Subang udah dikuasain ya? Enggak juga. Enggak juga sih, ya makanya mudah-mudahan nih ya Oke. semuanya pada lihat di sini bisa follow dulu Instagramnya di @mymeal.subang. Oke. Itu bisa nanti kalian Bisa interaksi di lewat sosmed ya? Iya. Betul, itu ada nanti di situ keterangan-keterangan dan penjelasan apa sih makan sehat itu gitu. Ini yang menarik gini loh Teh. Awalnya pacaran, masing-masing kerja, terus resign. Yang resign berdua sih ya. Yang resign Teh Penny, Saya resign tapi kerja lagi saya. oh kerja lagi. Ya. Resign kenapa? Apa karena memang sudah jenuh di kantornya atau akhirnya memutuskan kemudian resign terus Waktu kemudian itu usaha saya ya? emang kerja sebelumnya di Subang, cuman Oke. mutasi ke Jakarta. Nah di Jakarta itu kurang lebih 4 tahun lebih, karena saya nikah sama orang Subang dan saya juga memang asli orang Subang. Iya, iya. Akhirnya saya kan memang harus ikut suami ya, makanya saya resign dari Jakarta pindah lagi ke Subang, ikut suami, nurusin usaha aja walaupun cuman kecil-kecilan, tapi saya yakin ini usaha pasti insya Allah jadi besar kalau Oke. kitanya fokus. Jadi memang sudah direncanakan lah ya dari mulai masih pacaran lah Sebenarnya pengen istilah nyari kata ya. kerja Oke. pas pindah ke Subang, cuman belum ada kerja yang cocok. Akhirnya ya udahlah, saya jalanin aja usaha. Alhamdulillah sekarang udah ada 2 yang kita jalanin usahanya. Kang kalau boleh tahu Kang, modal awalnya berapa sih? Modal awal dari yang pertama Dari mulai titik nol nih, setelah oke akad nikah tuntas, mungkin minggu depannya merencanakan Modal berdua usaha. sih sebenarnya Iya, waktu iya itu modal ya. berdua dari berapa ribu sih? Karena kan gini Teh, yang banyak lah kawan-kawan suka bilang bahwa usaha itu wira swasta itu harus modal besar kan gitu. Sementara kalau kerja juga saingannya luar biasa. Iya. Makanya saya pengen tahu emang modalnya besar Teh. Modal yang franchise sih sebenarnya kalau franchise kan sekarang kebanyakan mahal ya, Iya, puluhan iya, juta. puluhan juta, Nah, ya. alhamdulillah waktu itu kita modal hanya berapa ya? 6 juta ya. awalnya pas sebelum resign uangnya ada cuman 3 juta doang. Dari 3 juta. 3 juta. Oke. Karena tahu Coffee Bond ini belum ada di Subang kota. Saya DP-in dulu aja pokoknya mengunci area dulu. Oke. 3 juta pas mau menjelang resign dari perbankan sebelumnya ada kumpul semua sekitar 9,5 juta. Dari situ 9,5 juta. Awalnya cuma segitu. 3,5 juta ya? 9,5 9,5 juta. Berawal dari itu. Iya. Kalau sekarang gua tuh omset udah berapa? 1 bulan berapa juta? Dari roti dulu pas awal buka di kios. Roti untuk awal buka. Roti iya, dari roti dulu. Berapa itu? Kita 1 bulan atau 1 bulan. 1 bulan tuh bisa nyampe 45 omset. Ya, Edan. 45 juta. Itu Itu sudah- setelah di kios ya, Iya. setelah kita pindah ke kios. Oke. Kalau di rumah sih sedikit. dikit lah. Sedikit. Nah, pindah ke kios itu bisa 5 sampai 6 kali lipat dari rumah. Kalau gampangnya kalau di rumah paling sehari cuma 60 roti. Oke. Pas pertama awal pindah ke kios itu bisa sampai 200 roti sampai 300 roti sehari. Dan itu Atau cuman 4 jam terjual. 4 jam. Itu rotinya jam kayak satu rotinya apa sih? Kok banyak juga yang kayak ini ya? roti kayak roti. Roti kayak roti Oh, saya bawa. Tapi itu kita bikin sendiri. Iya. Bikin sendiri, ngeracik sendiri. Enggak, franchise kan karena itu kan- udah. Oh, karena franchise ya? Karena Ya. franchise. Jadi kita di sini cuman proofing sama proses bakarnya aja. Oke. Karena adonannya sudah jadi dari sana. Rotinya kayak Udah gimana mau dikirim. lihat? Boleh kayak apa sih? Bentar ya. Nah, iya Kang, sambil nunggu roti, Ya. apa namanya tuh? Ini prosesnya kalau orang berwirausaha kan lumayan berat Kang ya. Jadi- Seberat apa sih sebenarnya untuk permulaan? Untuk permulaan sebetulnya lebih saya sarankan franchise karena kenapa? Kalau franchise kita bagian produksi biarkan untuk master franchise-nya sendiri. Kita Oke. hanya produk finishing, Oke. produk finishing terus hanya penjualan aja gitu. Jadi kita nggak repot harus belanja, kita nggak harus repot ngolah.
Kita hanya udah bentuk jadi, bentuknya udah frozen. Nah, ini dibuka aja. Oh iya iya. Ini asalnya dari Coffee Bean Han dari Bekasi. Nama aslinya Coffee Bean Han, cuman memang karena saya agennya juga, saya izin untuk ganti nama jadi penambahan nama pakai dibuka aja keluarin. Dicobain juga boleh langsung. Nah ini nih bro nih, ini produknya kopi Bun Han ya? Bun Han. Kalau di Subang disebut ya terkenalnya Kopi Bun Subang. Oh Kopi Bun Subang. Satu hari 40 200 sampai 300. 200 sampai 300. 300. Satunya berapa ini? 8.000. 8.000. Kebayang kan? Dan ini ada Udah berapa juta? semacam varian. 14 ada. Belas. Jadi dalamnya ada isinya, ada rasanya. Tadi ini pasti franchise. Masih franchise. Termasuk yang itu ya. Kalau ini, Nah, ini enggak. beda lagi. Kalau ini punya Ini Nanti ceritanya itu. Ini di masa pandemi sih sebenarnya. Oh ini. Nah, nanti itu. Oke, Kan oke. bahas ya. Ya. Kalau boleh tahu ini pemasarannya gimana sih? Kita menggunakan ini enggak? Karena kan gini, banyak era digital orang banyak yang punya sosmed lah ya. Tapi kebanyakan justru malah mereka maaf kata ada yang nyinyir, ada yang pukul lutus lah tuh jelas kan gitu. Padahal kalau buat usaha kan bagus. Kita manfaatin itu juga nggak sih? Ya, pastinya kita manfaatin sosial media. Dari awal juga pas pertama buka Coffee Bun, saya niatannya ya merintis lah. Harus punya Instagram, harus posting setiap hari biar banyak followers. Awalnya memang aduh kok followers sedikit banget tapi sabar. Terus kan itu usaha itu Proses lah ya. Selain dapat keuntungan kita juga dapat pahala. Iya, Pahalanya juga sabar. Terus sampai berproses dapat followers banyak. Terus memberikan pelayanan yang terbaik. Kayak kita bikin caption kata-kata di sosmed juga harus punya kreatif lah ya. Ya, yang menarik dan kata-katanya nggak boleh negatif. Iya, iya. Karena bahayanya di sosmed itu kan ada apa? Bahayanya jejak jejak sosmed itu emang jejak kita tuh emang, iya. Kalau misalkan kita dulu pernah posting yang jelek kan, misalkan di Instagram jualan kita, kita jual hal yang negatif, terus muncul lagi kan nggak bagus gitu kan. Iya, orang akan mengklaim lah ya. Kalau saya dengan Coffee Bun ini Instagramnya ya murni benar-benar roti atau tetap di kuliner itu, fokusnya ke situ. Artinya pemasaran tetap menggunakan sosial media. Pakai sosial media semuanya. Mulai dari Coffee Bun, kemudian ke My Meal, itu juga buka Instagram khusus. Kita nggak disatuin, misalkan pas kemarin buka di kios Coffee Bun, buka My Meal, kita nggak langsung jualan di satu Instagram, kita buka Instagram lagi. Berarti sangat membantu ya? Sangat membantu. Sangat membantu. Karena orang sekarang kalau ngobrol pun kan ngobrol kayak gitu juga pasti lihat Pasti handphone lah ya. Orang nongkrong juga. Sekarang kalau mau makan kan lihatnya handphone dulu. Jadi sebenarnya Gitu. yang pandemik itu bukan corona doang kan ya. Handphone juga jadi pandemik. Betul. Semua orang larinya pasti ke sana. Ya. Ini kan dalam waktu 4 bulan lah, 4 bulan dari Februari. Indonesia termasuk Subang dihantam habis-habisan lah ya sama corona. Mengganggu nggak di usaha? Mengganggu. Lumayan lah. Lumayan karena Yang bikin kan pemasaran lewat sosial media. Apa yang kemudian mengganggu? daya belinya sekarang berkurang ya karena pandemi itu ya. Karena Mungkin pembelinya jangan-jangan lah ya. Jadi kan karena orang sekarang banyak juga selama masa pandemi ini pengurangan karyawan. Jadi kan mungkin dari gaji ada pengurangan juga gitu. Jadi daya beli untuk beli makanan, cemilan kayak gitu kan agak berkurang ya. Lebih baik orang lebih baik beli makanan berat deh daripada cemilan. Nah, kebetulan pada saat pandemi itu saya mikir apa ya yang harus dijual soalnya ini kan roti udah berkurang nih selama masa pandemi. Turun lah ya. Berkurangnya karena anak sekolah nggak masuk. Betul. Biasanya kan ini saya ngajarnya di anak sekolah. Pasarannya anak sekolah. Iya. Sehari itu bisa pesanan dari sekolah aja 200. SMA 1, SMA 2, SMA 3 Subang itu sehari bisa 200. Ini belum warga berarti ya? Belum masyarakat biasa, baru anak pelajar? Ya, itu untuk pelajar. Nah, belum kita jualan di kiosnya juga kan. Selama pandemi ini kan sekolah libur. Otomatis kan kita nggak... Siswanya sih yang banyak. Jadi kan kita nggak ada anak sekolah yang order biasa tiap hari itu. Akhirnya kita bikin apa ya? Oh yaudah, saya kan punya brand My Meal juga kan di program Healthy Food-nya itu. Nah, kebetulan si empon-empon ini kan terbuat dari jahe, kunyit, serai, kayu manis sama gula aren. Ini kita yang bikin? Ini saya yang bikin. Awalnya saya bikin ini buat konsumsi sendiri sama buat suami. Karena saya biasa posting di Instagram. Oke. Terus dengar-dengar si corona udah masuk Indonesia nih, udah nyampe Bandung nih. Saya kan khawatir juga.
Jadi gimana caranya supaya meningkatkan imun, akhirnya saya bikin pon-pon di rumah. Saya posting, ada teman saya yang mau, tolong dong teh bikinin katanya gitu. Waduh kata saya. Dua orang. 2 orang saya bikinin, akhirnya mereka tag di Instagram saya, akhirnya jadi rame dan penjualan ini alhamdulillah sebulan Asalnya omsetnya dari 30 botol. Nah, asalnya dari saya jual cuman open PO ya. Awalnya tetangga PO, sekarang sudah mulai teman-teman di sosial media. Akhirnya mereka tag dan akhirnya mereka oh iya nih, ternyata memang pada saat pandemi itu kita harus menjaga daya tahan tubuh supaya ya intinya mereka takut untuk terserang si COVID. Berarti itu kan. ini Oh, yang ini sih yang enggak, yang ini buat apa ini berarti? ini gunanya untuk daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Iya, selain daya tahan tubuh juga ini banyak untuk meredakan demam, Oke. bisa Obat sakit. bisa meredakan batuk pilek. Nah, pokoknya selain COVID, selain untuk si daya tahan tubuh untuk menangkal si virus COVID ini, ini banyak banget manfaatnya, terutama kayak anak kecil. Saya yang kagumnya itu, masya Allah, anak kecil, teman saya bilang, aduh malam-malam sampai bela-belain pengen ini, anaknya demam, pengen minum ini, nggak mau ke dokter, tapi pengen konsumsi ini. Dan saya merasa kok segitunya ya, saya kagum banget gitu. Itu yang bikin sendiri? Iya, saya bikin sendiri. Ini bikin sendiri, desain saya sendiri, terus wah, ada jahe, kunyit, serai, kayu manis, gula aren. Enak juga ya? Iya, ngolahnya saya sendiri. Alhamdulillah. Awalnya dari cuma 50 botol sehari, 75 botol sehari, 100 botol sehari, akhirnya sampai bisa 200 sampai 350 dalam botol. 1 hari? Ya, jadi di masa pandemi ini kemarin pas bulan Februari, Maret, April itu kan banyak Ini turun, roti turun. Terus banyak toko-toko di sebelah saya tuh yang tutup. Kalau saya sih ramai terus, alhamdulillah. Oke, Teh, sebelum kita ngomongin strategi Teh, ya ini udah lumayan rada siang, yang lapar, yang pengen santai, gak usah bingung, datang aja ke Polomi di Jalan Otista, Otis Iskandar Dinata. Sudah mulai buka dan banyak menu yang bisa kita nikmatin. Buat kawan-kawan juga yang mau nanya-nanya, ini sama tokoh muda, inspiratif betul ini. Silakan tinggal tulis di komen, apakah di Instagram atau di Facebook tintahijau.com. Ya, lanjut Teh. Ini yang ya ini jauh lebih bagus lagi nih, dari titik nol, bikin sendiri, sekarang sampai ratusan, 300-an. Iya. Yang keluar 1 hari itu. Bahkan saya udah kirim keluar kota, Bandung, Jakarta, Bogor, terus sampai ke Madiun paling jauh. Madiun? Iya. Ini bisa nyampe sana gimana ceritanya? Saya kirim lewat ekspedisi. Ekspedisi? Enggak, maksudnya gini, orang bisa tahu sosial media. Betul, karena kan satu orang. Oke. Orang kan kalau misalkan zaman sekarang kan kalau misalkan beli apa-apa di tag ya. Di tag ke Instagram penjualnya. Nah, dari situ mungkin orang kepoin apa sih ini gitu. Akhirnya banyak yang beli dari luar kota, alhamdulillah. Dan yang kemarin ada yang beli itu dokter, sebelumnya memang udah konsumsi ini. Yang terakhir kemarin. Nah, terakhir baru kemarin banget. Dokter beli? Dokter. Pertanyaan saya sederhana, Teh. Ini sudah aman nggak sih? Sudah teruji nggak? Kalau ini sih, ini kan saya resepnya resep dari sebetulnya. Tapi kan ini bukan zat kimia lah ya. Bukan, apa ramuan lah ya. Alami iya. Dari rempah semuanya. Artinya kesehatannya sudah terjamin lah ya. Terjamin. Dan ini tuh nggak ada bahan pengawet, semuanya murni dan saya bikinnya fresh tiap hari. Saya nggak ada yang dijual endap 2 hari 3 hari nggak. Ini kalau orang yang biar nafsu makannya bagus bisa makan ini juga, minum ini juga. Ini bisa menambah nafsu makan. Kalau yang gula asam ini bisa untuk diet. Pencernaan, untuk melancarkan pencernaan bedanya. Artinya selama pandemi alih-alih malah down kita malah up ya. Nah, alhamdulillah. Jadi yang kopi bonusnya turun. Kopi baca turun, Ada yang ngebantu. Ada yang membantu ini, alhamdulillah. Ini otaknya kok langsung kepikiran bikin begini ya? Gimana ceritanya? Ketika ini turun, akhirnya kepikiran bikin ini. Awalnya kan saya bikin buat sendiri kan, sendiri buat suami saya kan, karena kerjanya dari pagi sampai sore, malam banyak aktivitas juga. Akhirnya ya gimana caranya untuk menaikkan imun, saya bikin pon-pon ini. Jamu ini kan sebenarnya dari Jawa ya, pon-pon ini terkenal. Saya bikin sendiri, saya update, ternyata alhamdulillah banyak yang pengen dibuatin. Ya udah saya open PO deh gitu kan. Akhirnya alhamdulillah bisa nyampe ratusan setiap harinya. Ini bertahan berapa lama? 1 minggu di dalam kulkas. 1 minggu dalam kulkas. Karena nggak pakai bahan pengawet, jadi tahannya cuma 1 minggu. 1 minggu aja ya. Itu pun kita sempat beberapa try percobaan gitu kan. Yang pertama kirim keluar kota, ada yang bocor dan sebagainya. Ternyata ada komposisi yang berlebih sedikit, kita kurangin biar lebih maksimal gitu.
Dan ya ini udah komposisi yang pas sebetulnya. Oke. Karena Pengawet. kita juga terus belajar ya, ada kurangnya apa-apa. Jadi semua kritik dan saran yang dikasih dari customer kita terima. Oke, Jadi oke. saya mainnya nggak, ini kurang ini kok beda sih rasanya. Saya nggak sakit hati gitu. Malah saya seneng apa yang jadi kritik dari orang tuh ya masukan yang bagus buat kita gitu. Oke, artinya konsumen itu guru yang luar biasa lah ya. Kalau ada kekurangan segala macam kita menerima itu. Betul. Iya. Teh, boleh tau nggak Teh? Kita ke depan pernah punya mimpi apa sih? Terlebih ini yang produk sendiri lah ya. Iya, sebenarnya saya itu dulunya bukan di makanan ya, pengen punya Oke. usaha tuh kayak butik. Saya lebih senangnya ke Orang fashion lah, iya. Fashion. Kebetulan ibu mertua saya juga senangnya fashion gitu. Oke. Tapi mungkin rezekinya dikasihnya dari sini, ya udah kita jalanin dan alhamdulillah sudah punya brand sendiri. Apalagi yang program makan sehat itu setiap minggu itu nggak pernah berhenti batch-nya, programnya selalu berjalan. Mimpi kita, cita-cita kita, terutama saya sendiri itu pengen punya store atau resto itu khusus healthy food di Subang karena belum ada di Subang. Ya kita pengen menjalankan itu. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Dan sempat kemarin juga ada investor yang Yang mau pengen nanam ini ya? program makan sehat ini gitu. Oke. Cuman saya juga masih banyak belajar. Saya juga untuk program makan sehat ini nggak asal-asalan saya berdasarkan pengalaman sendiri, tapi saya juga harus konsultasi dengan dokter gizi gitu kan, dengan ahli gizi Ikut itu. coaching juga. Ikut coaching juga gitu. Jadi banyak belajarnya juga. Oke. Insya Allah mudah-mudahan dengan belajar dan terus belajar, insya Allah saya pengennya tercapai sih itu. Yang menjadi rumus atau tips untuk akhirnya dari 9 juta lah ya, taruhlah 9 juta sampai sekarang berpuluh juta. Rumusnya yang pertama sabar. Oke. Karena usaha itu, setiap usaha pasti ngejalanin naik turunnya usaha kan, di mana sepi. Iya. Terus nggak ada yang beli. Oke. Pernah saya bikin 36 roti, yang beli cuma 6 roti doang. Nah, sabar. Terus roti nggak kejual satupun pernah. Sabar lagi. Maksudnya sabar. Yang kedua harus selalu belajar dalam gagal. Oke. Terus yang ketiga berdoa juga. Itu sih, ikhtiar berdoa juga. Ya, karena Udah punya keluarga belum? Keluarga, anak. Kebetulan belum. Berarti ini sangat cukup lah ya untuk biaya hidup ya. alhamdulillah sih Namanya saya merasa manusia kadang-kadang. lebih dari cukup alhamdulillah. Oke. Boleh satu lagi? Oke. Jadi gini, untuk yang pon-pon ini saya sangat kagumnya kemarin dokter yang biasa langganan ke saya beli itu dari Bekasi. Udah lama nggak beli, Ah, kemudian WA lagi kan. kemarin WhatsApp saya, tolong dong dikirimin katanya. Kebetulan kan sekarang udah bikin kemasan yang 1 liter. Oke, Cuma oke. saya nggak bawa sampelnya. Itu yang 1 liter dan kemarin aku kirim ke Bekasi dan Jakarta 6 liter ya. Ayahnya siapa yang? Kebetulan bapak dan ibu mertuanya kan terkena COVID-19 baru kemarin hari Sabtu, dan hari Senin order ini ke saya. Ya, sembuh? Belum. Belum karena kan baru kena COVID-nya. Nah, saya bilang kenapa pengen konsumsi pon karena sebenarnya mertua itu nggak suka jamu, nggak suka yang namanya jamu. Cuman karena dikasih ini sama anaknya, dia langsung Jadi suka, mau lah ya. mau minum jamu. Nah, akhirnya mertuanya pas terserang COVID ini mengkonsumsi ini. Ya saya berharap sih testimoni Bisa kali membantu. ini bisa membantu untuk menyembuhkan COVID-nya gitu. Ya. Alhamdulillah senangnya bisa sampai Pesen 6 liter gitu. bisa Iya, iya, sampai untuk penyembuhan si COVID ini gitu. Mudah-mudahan nanti saya pengen tahu seminggu ke depan gimana kondisinya, apakah bisa pulih kembali atau enggak. Yang mudah-mudahan ini bisa membantu juga untuk penyembuhannya gitu. Sebenarnya bukan untuk menyembuhkan tapi untuk menambah daya tahan tubuh aja sih kalau perempuan. Jadi artinya tetap untuk menjaga kesehatan lah ya, Menjaga apalagi di kesehatan. tengah COVID kayak gini. Betul. Oke. Ya, sebenarnya diskusi daring itu rencananya kita menghadirkan beberapa narasumber termasuk dari Kepala Dinas UKM dan Koperasi Pak Rahmat. Sayang beliau nggak bisa hadir karena pada saat yang sama juga ada agenda Dekranasda. Sebenarnya ini peluang buat pemerintah lah ya untuk mengedukasi, untuk memberi pencerahan bagaimana kemudian kondisi UKM hari ini dan apa juga terobosan-terobosan pemerintah. Sayang panggung yang sangat berharga buat pemerintah justru malah diabaikan.
Di luar Pak Rahmat atau pemerintah yang hadir, kita juga akan menghadirkan dari Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kita pengen tahu juga sejauh mana dampak COVID untuk para pengusaha di Kabupaten Subang. Di tengah-tengah kita memang sudah hadir Ketua HIPMI Subang, Rizky Anugrah kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Anugraha ya. Oh ya, Rizky Nugraha Al-Hakim. Ya, beliau sudah hadir di kita, cuma sepertinya masih menikmati kopi hitam dulu sebelum sharing dengan kita. Kita masih ada pengusaha muda pasangan suami istri. Ini inspirasinya sebenarnya lebih kepada, saya justru ini tertarik nih, ini pasangan milenial. Dari mulai pacaran dia punya rencana, punya komitmen untuk membangun usaha bersama-sama, meskipun ternyata mereka ini adalah para pegawai di salah satu kantor Jakarta dan Subang, tapi istrinya rela meninggalkan pekerjaan beliau dan memilih untuk berwirausaha. Ternyata wirausaha yang selama ini banyak orang yang ketakutan apakah di modal, ternyata tidak seseram itu. Apalagi di era pandemi, saya bilang ini era pandemi karena terlalu lama banget Pak ya. Di era COVID justru buat mereka berdua adalah potensi untuk berkarya, untuk mencetak sebuah produk. Kayak tadi ini apa namanya teh? Empon-empon. Empon-empon dan gula asam. Empon-empon ya? Empon-empon bilang orang Jawa Empon-empon. biasanya. Ini kan dari Jawa. Oh, dari asalnya Jawa. empon-empon. Sebenarnya sih Empon-empon. lebih ke jamu ya. Iya. Dari empon-empon sekarang bisa nyampe 300-an ya satu hari. Alhamdulillah. Harganya berapa? 8.000. Harganya 8.000, 300 kali 8 berapa itu? Sudah jelas kan? Itu satu hari loh, apalagi per bulan. Omsetnya paling tinggi itu dari empon-empon ini sampai sebulan ya. Oke. Kurang lebih 35 juta. 35 juta. Dari empon-empon aja. Satu bulan. Satu bulan. Ini belum dari roti. Belum dari roti, belum dari catering makan sehat, Ada belum juga? dari makanan cemilan yang saya buat kayak misalkan cilok, rujak dan sebagainya. Itu ada juga? Ada juga. Itu Makanya follow lengkap. dulu Instagram Coffee Boost dan My Meal, coba kepoin aja. Itu banyak banget macam-macam jajanan dan makanan. Oke. Ya kalau yang tadi itu, yang makanan cemilan itu Hmm? di Cemilan. ada kiosnya. Ada karena emang rumah? di kios saya bikin Oh, di di rumah kios, dibawa oke. ke kios, terus tapi nggak tiap hari, jadi tiap hari itu beda-beda jajanan. Itu seasonal aja jadi kayak gini. Orang Subang kan sebenarnya bosenan ya gitu. Iya, iya. Kadang cuman nyobain awalnya doang gitu. Tapi beda dengan Coffee Beans dan ini orang terus repeat order Ya, alhamdulillah. kita bertahan di Coffee Beans karena ada pelanggan yang tiap hari beli bahkan Iya, iya. buat anaknya. Terus untuk substitusinya ketika ini sepi ada barang lain buat orang biar narik orang selalu datang. Kayak misalkan, aduh lagi sepi apa nih, kita ada cilok, ya ada kangkung dan Rujak, sebagainya, rujak. asinan. Jadi orang mau datang dulu aja. Iya. Terus dia ingat lagi roti, oh iya roti ya, saya lupa apa. Saya udah lama nggak beli roti, sang dia beli lagi. Terus gitu aja. Jadi ada produk-produk pendamping. Jadi sebenarnya tidak harus satu item atau dua item Nggak ya. harus. Ini Apapun hanya kalau ini emang- makanan intinya, ini produk intinya, nanti ada produk sampingannya. Sama kayak yang lain lah. Kayak Follow Me, Kalian Pusatu dan lain-lain juga mungkin ada produk pendampingan, ada seasonal misalkan. Iya, iya. Sekarang kemarin lagi rame-rame Korean garlic ya. Bread roti Korea gitu kan. Pasti ada yang muncul gitu biar orang datang. Tapi ciri khasnya tetap ada di Coffee yang Beans, intinya. di roti ini. Roti Gitu. yang jadi kepalanya lah ya. Ikonnya kita Ikonnya itu. memang Coffee Beans dari awal. Dan Meskipun ini nggak di- bakalan hilang sih. Meskipun di belakangnya banyak Betul. embel-embel. Walaupun Ada yang lain. ini turun, tapi saya yakin setelah nanti pandemi ini selesai, mudah-mudahan cepat berakhir, anak sekolah masuk lagi, insya Allah ini juga naik lagi. Amin. Teh, kalau boleh tahu, sebenarnya enak jadi pegawai apa jadi pengusaha sih? Saya lebih Nah, enak ini yang ngerasa jadi. banget. Saya kan udah ngerasain, saya lebih enak jadi pengusaha. Kenapa? Walaupun kecil tapi berkah. Serius itu kecil. Maksudnya kalau gini ya, kalau kerja itu udah pasti Oke. 1 bulan sekali itu dia dapat gaji. Iya, iya. Nah, kalau usaha ini setiap hari pegang uangnya. Iya. Gitu, Dan enak. pendapatannya tergantung kita maunya Tergantung berapa ya? kita, tergantung semangat kita gitu, Waktu tergantung juga ikhtiarnya kita, gitu. istirahat. Waktu juga lebih santai, lebih banyak Waktu dengan lebih keluarga ya? banyak lelestonnya ya. Iya, iya. Terus kerjaan rumah juga selesai. Ya enak sih kalau buat saya mah enak usaha. Karena mau nyari kerja juga udah seusia saya gini, repot juga ya. Apalagi di Iya. Subang saya juga bingung cari kerja di mana. Akhirnya yaudah deh saya Bismillah jalanin bisnis aja biar suami yang kerja. Iya. Oke bro, diingetin lagi yang mau nanya-nanya silakan kasih komentar di kolom komentar, kasih pertanyaan di kolom komentar.
mumpung orangnya masih ada satu hal yang menjadi satu pelajaran yang sangat baik lah ya. Suaranya kurang dengar. Ternyata ya yang namanya usaha tentu ada yang namanya naik turun. Tetapi pelajaran yang terbaiknya kalau kita melihat pendapatan usaha mandiri itu jauh lebih besar dibanding bekerja di kantor orang lain. Kenapa? Karena yang namanya gaji di mana-mana sudah terflat, 1 bulan 5 juta ya 5 juta aja. Sementara kerjanya full. Beda dengan mereka yang berani berwirausaha. Dia 5 juta bisa aja dalam 1 hari atau 1 minggu. Kalau dilipatkan 30 hari mereka sudah puluhan juta. Hanya saja yang namanya wirausaha itu enggak naik turun dan itu modal kesabarannya luar biasa kan ya. Jadi artinya rumusnya adalah kesabaran dalam berproses dan semangat dalam bagaimana memperjuangkan itunya kan akhirnya nanti bisa ketemu. Ya. Jadi sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya mentalnya juga mental dagangnya harus ada. Kalau cuma sekedar kita bisa bikin produk tapi nggak ada mental dagang ya udah. Mati aja. Iya benar. Karena saya juga sering banyak dapet konsumen yang cancel, yang PHP kayak gitu. Cuman ya ini bagian dari dagang kan gitu. Nggak boleh marah itu ya kalau nggak boleh dibikin status dan segala macam, nggak boleh menjaga. Sabar aja, nanti juga ada yang beli. Gitu kan? Nanti rumusnya itulah ya. Orang nanya-nanya wajar lah ya. Iya. Ya, ya itu tadi ya. Sudah ada niat, tinggal dieksekusi. Hari ini era digital apapun bisa dilakukan melalui sosial media. Saya yang punya sosial media, tapi kita nggak dimanfaatin untuk sesuatu yang mendukung dari hidup kita. Percuma kita banyak follower kalau kita nggak dimanfaatin untuk usaha sendiri daripada dimanfaatin untuk hal-hal yang nggak baik. Saya pikir ini menjadi salah satu pasangan suami istri yang patut menjadi inspirasi buat saya, buat kawan-kawan, karena kalau saya sih dulu bilang saya dulu memang bekerja di salah satu media nasional. Buat saya ketika saya keluar itu dari situ dan harus merintis dari nol lagi itu bukan sesuatu yang sederhana. Punya mental yang luar biasa untuk dicemooh jadi pengangguran, untuk dicemooh untuk gila ini berpasannya kan luar biasa. Ya? Mentalnya itu kalau kita nggak siap banget ya kita mati kan gitu. Ya makanya ya mental kita untuk bersabar, mental kita sebagai bisnismen itu, entrepreneur itu emang betul-betul harus harus kuat ya. Nah iya ini kaitannya dengan lewat usaha kreatif. Saya pikir yang namanya usaha itu tidak harus kita terjebak misalnya kuliner, fashion kan gitu. Kreatifnya kita bagaimana kemudian kita ya ini nih kayak pompo pon. Ini kan ini karya kreatif loh. Ini karya kreatif. Kenapa? Karena belum sebelumnya kan ini nggak ada. Kalau yang roti mungkin lah semua sudah ada dan ini kan franchise lah ya. Nantinya bahwa kreatif itu tidak hanya bicara produk, tapi kreatif itu bagaimana dia bisa menjual dan ya mengambil peluang dan bagaimana kemudian memasarkannya dengan cara yang sangat sederhana. Ya kreativitas itu banyak kok yang bisa kita lakukan. Meyakinkan tapi tidak membohongi ya. Iya. Meyakinkan untuk membeli tapi tanpa membohongi, real apa adanya. Real apa adanya. Kadang-kadang lihat ya, maaf kata nih, yang fashion itu maaf kata nih. Karena saya juga lihat di Facebook juga tuh. Belinya fotonya bagus, begitunya keterima kan beda. Ini pun akan menjadi masalah lagi kemudian kan itu. Ya, sambil kita nunggu azan maghrib, azan zuhur ya Allah lupa. Bulan puasa ya. Kayaknya ini dampak belum ngopi ini. Ya, di tengah kita sudah ada Ketua HIPMI, Kang Rizky, boleh kita gabung Kang? Bang Ican minta kursi. Ya, di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua HIPMI Kang Rizky Nugraha Al-Hakim. Kang, tuntun mic-nya Kang biar kawan-kawan yang tahu di mana bisa dengar lebih jelas lagi. Kang, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Pertanyaan saya sederhana Kang, ada berapa banyak pengusaha muda Indonesia di Subang itu Kang? Kalau bicara keanggotaan sih, kita itu ada dua, ada KTA yang pusat, yang resmi, dan juga member lah ya. Yang kalau KTA yang pusat itu kita keanggotaan sudah
58. Oke. Kalau KTA yang dari pusat. Kalau member kita itu dari HIPMI PT dan dari yang lainnya itu sekitar 150 orang. 150 orang. Iya, jadi sekitar 200 lah. Oke. Kalau member dari HIPMI itu sendiri. Ya. Jadi kalau yang ber-KTA baru 58. Seperti itu. Itu yang tercatat di HIPMI ya. Ya, yang tercatat di HIPMI. Mereka biasanya usaha apa sih? Beragam. Kalau di HIPMI itu kan batasannya itu adalah umur di bawah 41 tahun. Karena muda lah ya. Karena muda, ada kata-kata muda, maka kita mendefinisikan muda itu berdasarkan umur, Oke. 41 tahun ke bawah. Dan kalau usahanya itu bebas, usahanya itu yang penting yang belum berusaha pun kita ajak untuk berusaha gitu. Karena itu moto dari HIPMI itu mengubah paradigma orang-orang muda yang mungkin paradigmanya masih bekerja jadi pegawai atau gimana. Nah, kalau dari HIPMI itu mengubah paradigma agar semua orang ingin berwirausaha. Kenapa harus berwirausaha? Karena dengan adanya wirausaha ini semakin banyak wirausaha di suatu negara itu menentukan kemajuan bangsa itu sendiri. Kalau dari Indonesia itu kan indeks yang berwirausaha itu mungkin sekitar 1%-an. Ya. Berdasarkan kajian itu harusnya di atas 2,5%, di atas 3% kalau tidak salah ya. Jika wirausaha itu sudah di atas itu, maka insya Allah kemajuan suatu bangsa itu lebih pesat gitu. Artinya titik tekannya adalah di usaha. Di wirausaha itu, di usaha, betul. Dari tadi ada sekian puluh yang tercatat sebagai pengusaha di Ya, HIPMI ya. ya. Di Subang ya. Ya di Subang. Persentasenya yang mereka menggeluti dunia usaha yang sifatnya kreatif ada berapa banyak? Di kreatif itu mungkin sekitar 20%-an sih. Apa itu? Ya seperti UMKM yang jualan-jualan dari produk makanan, dari produk jasa, yang ya sektor-sektor ekonomi kreatif lah ya. Itu dari keanggotaan HIPMI itu nggak lebih dari 20% lah. Seperti itu. Sisanya yang 80% ini apa? Kalau mayoritas di kita itu kebanyakan ya, bukan mayoritas, kebanyakan itu ya bermain di proyek-proyek juga gitu. Proyek-proyek juga, dan ada juga beberapa yang memang sudah usahanya sudah skalanya atas juga ada, yang skala yang menengah ke atasnya gitu. Kalau yang usaha kreatif kan, kalau yang tadi yang non kreatif ini kan mereka biasanya maaf kata lah ya bermain dengan proyek-proyek besar lah ya. Betul. Kerjasama dengan pemerintah atau pusat seperti itu, Iya. Ataupun swasta kabupaten ya. lah ataupun dengan swasta. Artinya bahwa kalau itu kan tinggal bermainnya wilayah lobby, bagaimana kemudian kita bisa goal kan gitu. Betul. Nah, yang menjadi masalah itu justru kawan-kawan yang usaha kreatif kan. Betul. Mereka biasanya kalau saya beberapa kali ketemu sama teman-teman yang kreatif, teman-teman UMKM itu mereka bermasalah dengan pemasaran. Betul. Bagaimana dengan 20% usaha kreatif yang dibina di HIPMI? Ya. Kita mungkin bisa kepada topiknya, yaitu di tengah pandemi ini kan ya. Di tengah pandemi ini hampir semuanya sektor terpukul tentunya ya. Semua terpukul. Hampir semuanya sektor terpukul kecuali ya mungkin di sektor-sektor kesehatan sekarang lagi panen lah. Lagi panen. Lagi panen ya. Dagang. Ya seperti itulah. Tapi ya itu hampir semuanya terpukul, dan salah satu solusi untuk di tengah pandemi ini ya betul, yaitu dengan media sosial, dengan pemasaran digital. Karena dengan pemasaran digital dan media sosial ini kita tidak mengenal jarak, kita tidak mengenal bersentuhan langsung seperti yang kita hindari saat ini gitu ya. Dan itu memperluas pasar juga, meniadakan jarak pemasaran. Jadi ini benar-benar suatu media solusi yang harus digunakan untuk pengusaha-pengusaha menggunakan media sosial dan media digital lain. Gambaran yang saya lihat ya, bukan berarti menjadi sebuah kesimpulan juga, tapi yang saya lihat yang dari dulu yang jualannya online sampai sekarang masih jalan gitu. Kang, 20% yang kreatif, ada 80% yang bukan kreatif ya. Non kreatif lah ya. Non kreatif boleh lah istilahnya. Ketika pandemik, apalagi yang non kreatif nih, Ya. maaf kata lah ya, Betul. mereka kerjasamanya dengan pemerintah.
APBD, APBN aja kan habis buat COVID. Betul. Mereka akhirnya nganggur, tanda kutip. Betul. Banyak yang seperti itu. Iya. Gimana untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai pengusaha? Disitulah mental pengusaha itu diuji ya. Disitulah mental pengusaha itu diuji. Yang bermain di proyek-proyek APBD yang sekarang uangnya juga pemerintah mungkin tidak ada, dan proyek-proyek yang apa namanya, yang fisik, yang dari swasta, yang kebetulan swastanya juga tidak ada uangnya juga, ya mereka, yang saya lihat, yang saya tanya itu mereka jadi banting setir juga gitu. Banding setir? Banting Ngapain setir. gitu? Jualan apa aja. Jualan apa aja? Betul. Mereka punya produk, punya apa, punya ayam, punya telur. Mereka jual? Iya, yang asalnya jangan harga diri lah yang dijual. Enggak. Ya itulah untuk apa? Kita tidak boleh berhenti stuck di suatu Satu titik. Ya? satu titik. Kita harus terus berkreasi lah, berkreatif. Ya namanya perut kan nggak bisa ditawar juga kan. Iya, iya. Ya makanya mereka beralih jadi jualan yang asalnya status WA, Instagram, yang asalnya nggak jualan sekarang pada jualan semuanya. Akhirnya Itu betul. Makanya jadinya semua pada tahu bahwa ternyata ini yang harus dilakukan dari dulu tuh ini gitu. Ya, media pemasaran di online ya harusnya dari dulu, bukan sekarang gitu. Akan melihat ini, saya jujur secara pribadi saya tertarik juga ini sama pasangan suami istri masih muda. Betul, ya. Ada ini nggak sih, ada opini nggak dengan mereka? Saya lihat Kang Ridlan sama Teh Feni ini usahanya udah dari bertahun yang lalu ya. Iya. Dan saya lihat bagus, sangat bagus gitu. Jadi dan mereka pun kreatif. Dan ini kan dari dulu ya, roti ini kan ya. Dari dulu. Iya. Nah, dan sekarang masih alhamdulillah jalan. Dan bukan hanya roti ini juga kan. Banyak juga produk-produk mereka gitu yang Mereka mereka ini jualan. bisa disebut pengusaha nggak sih? Ya iya, Kategori jelas. Kelihatannya mereka. Ya ini pengusaha lah, jelas lah. Udah kelihatan ada capnya Cuman di saya atas ya. belum gabung, cuman aku kriterianya yang gimana dulu ya, Enggak. usianya berapa gitu. Enggak. Agak minder kadang-kadang. Ini masih muda. Masih muda, ini Masih berapa sama-sama tahun? lah. 30. 30 tahun. Wah, masih 10 tahun lagi lah baru kadar luasa dari HIPMI. Ada luasa. Kalau Masih omset 11 kan, tahun. kalau omset masuk HIPMI itu ada batasan nggak sih? Enggak ada. Nggak ada. Justru di HIPMI itu yang belum berusaha pun Boleh masuk. asalkan dia mau berusaha lah. Oke. Menurut ART zaman dulu ya, mungkin harus ada badan hukum untuk mendaftar, tapi sekarang tidak. Sekarang itu yang mau berusaha, yang mau cari peluang jaringan maksudnya, memanfaatkan kendaraan HIPMI dengan positif, kita sangat terbuka dengan itu. Karena kreatif itu nggak boleh tidak harus berbadan hukum kan. Betul. Orang kreatif itu Iya, bebasannya juga. makanya yang belum berusaha pun kita ajak mereka untuk berusaha dan gabung ke HIPMI. Saya terpikir Kang, bulan-bulan kemarin terpikir seperti ini. Ketika banyak pengusaha, bukan pengusaha, semua juga edan-edanan Kang, terdampak karena COVID. Pertanyaan saya sangat sederhana sekali, UMKM apa kabar, pengusaha apa kabar? Akhirnya kemudian dari apa kabar ini yang tidak terjawab, maka pertanyaan besar saya adalah apa yang dilakukan HIPMI pada mereka pelaku usaha yang hancur babak belur Kang? Ya. Ada nggak advokasi ke mereka Untuk- biar kemudian tetap untuk- up gitu loh? Untuk dalam level ini kan kita berbicara dalam level kebijakan ya. Iya. Kebijakan eksekutif dari kita pun sudah bersama-sama dengan Pemprov Jabar untuk membentuk suatu pembenahan ekonomi lah. Jadi untuk bagaimana ekonomi ini kita yang sekarang lagi anjlok, untuk pemulihan ekonomi ini kita harus apa? Nah itu kita juga dari Jabar, Jawa Barat, kita sudah membentuk tim dengan Pemprov Jabar untuk mendiskusikan masalah itu. Dan sekarang masih digodok bagaimana ramuan-ramuannya. Yang jelas emang harus ada suatu, bukan hanya insentif ya, suatu kemudahan-kemudahan lainnya. Kalau zaman dulu oke lah, kemudahan-kemudahan untuk berusaha dalam bentuk perizinan dan insentif-insentif pajak lainnya itu bisa sedikit menambah kegairahan berusaha. Tapi sekarang ini hal itu tidak cukup juga. Harus emang ada insentif di sektor real, pembelanjaan dari uang negara yang emang ditunjukkan untuk memicu reaksi-reaksi ekonomi yang barunya gitu. Jadi ya kita itu harus membutuhkan motor-motor itu dari pemerintah. Makanya sekarang lagi digodok di Pemprov
Jabar itu untuk Tapi tataran kita provinsi. bersinergi dengan pemerintah lah ya. Harus bersinergi gitu. Kalau tanpa ada pemerintah, bisa Ya. nggak HIPMI berkreatif? Nah ini kan kita temanya kreatif. Bisa nggak HIPMI berkreatif untuk Ya. mencetak pengusaha-pengusaha kreatif tanpa harus dengan pemerintah? Kita itu harus membutuhkan satu sama lain juga sih. Oke. Bukan hanya dengan pemerintah, dengan pers juga, dengan akademisi juga. Ya. Ya itu kan komponen-komponen yang harus bersinergi dalam suatu kemajuan daerah atau bangsa itu. Oke. Kang, ada yang mau ditanya nggak sama HIPMI? Apa? Ada yang mau ditanya nggak sama HIPMI? Tetehnya atau Kang Ridlan? Kalau untuk itu apa? Keuntungan sebagai member HIPMI, Nah, terus apa yang didapat ketika member bergabung dengan HIPMI lah ya. Ya, terutama untuk yang baru-baru mau masuk atau yang belum masuk nih, betul. ada yang belum masuk pengen masuk ke HIPMI, pikir dia bakal dapat apa aja gitu. Ya. Pertanyaan ini sering dilontarkan, sering ditanyakan, dan jawabannya Papan juga. aja Kang, jangan di sana juga masih pengen tahu Kang. Ya. Apa untungnya saya masuk HIPMI? Kan Betul, gitu. betul. HIPMI itu suatu organisasi, suatu himpunan non-profit di mana kita berhimpun untuk karena satu ikatan yaitu pengusaha dan yang muda gitu. Nah, apa tuh manfaatnya dari kita Belum mampu, maka saya bilang sekelompok pengusaha. Mungkin ini bisa menguntungkan buat mereka. Meskipun itu jumlahnya nggak begitu banyak lah ya. jumlah apanya? Jumlah pengusaha-pengusaha yang bisa masuk. HIPMI juga meskipun ada porsi tidak begitu banyak juga kan gitu. Artinya pada wilayah hal-hal tertentu saja. Maksudnya gini, apa yang kemudian harus dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha kecil di Subang ketika era industri itu sudah betul-betul kita ada di sana. Ya. Saya membagi di dua sudut pandang untuk hal seperti ini. Yang pertama, sudut pandang bagaimana pentingnya investasi untuk menjadi motor penggerak ekonomi di daerah itu. Dan itu tidak hanya melibatkan para pengusaha, tapi warga sekitar, Betul. pemerintah juga, ya lebih cakupannya lebih luas lah ya. Posisi HIPMI untuk sudut pandangnya ini ya, karena ini berbicara sudah masalah investasi kepentingan banyak pihak, dan kita pun tidak mau ketinggalan dengan peluang-peluang ini, kita harus jemput itu. Artinya kita harus merespon itu. Harus merespon Menyiapkan itu, skill. menyiapkan skill. Kalau untuk, nah itu tadi sudut pandang yang satu sisi ya. Para tenaga kerja, warga-warga yang ingin bekerja di situ ya harus menyiapkan itu. Dan untuk pengusaha-pengusaha yang ingin masuk ya harus aware juga di situ tuh ada apa sih. Misalkan di suatu pabrik di situ ada apa sih? Kita bisa masuk ke situ. Apa yang kita bisa masuk ke situ. Jadi sebelum kita kasarnya mah bukan meminta lah ya, meminta jatah-jatah. Ini dong, gua kasih kerjaan di pabrik ini. Ya kita harus tahu dulu kebutuhan mereka tuh apa. Kita menawarkan solusi, kita menawarkan suatu kompetensi kita di investasi tersebut. Nah, itu dari satu yang kedua, yang sudut pandang kedua. Betul itu tadi, bagaimana industrialisasi ini dengan UMKM ini bisa tidak saling menjatuhkan. Karena industrialisasi ini kita berbicara di tataran makro, tataran yang lebih tinggi, sedangkan UMKM ini di akar rumput. Ya, kita tentunya tidak ingin membuat adanya industrialisasi yang ada di Subang ini menghancurkan juga, atau tanda petik tanda petik menghancurkan UMKM yang ada di Subang. Toh pada dasarnya sektor usaha main bisnis dari investor tersebut kan berbeda dengan UMKM. Justru UMKM ini mempunyai kaki-kaki yang kuat. Kenapa saya bisa seperti itu? Pada saat krisis 98, sektor yang tidak terkena dampak krisis itu ada sektor UMKM. Karena UMKM ini emang sudah dididik, berdikari, berdiri di kaki sendiri, dan emang tidak terlalu bergantung dengan kebijakan pemerintah. Seperti itu. Kang, kalau boleh tahu Kang, saya pengen lihat opini dari teman-teman itu ketika kemudian era industri itu betul-betul terjadi kan. Masyarakat Subang apakah mereka harus merespon dia harus masuk jadi karyawannya
atau justru kita malah memanfaatkan dampak lain? Dampak lainnya seperti Dampak lain misalnya kita merespon dengan kita menyiapkan skill usaha kreatif. Jadi kita mengambil dampak dari hadirnya saja, dia tidak masuk ke sebagai pekerja, tetapi kita imbas secara tidak langsung. Sebenarnya yang jauh lebih safety itu yang mana sih? Kita jadi karyawan, apa justru kita malah jadi pengusaha? ya kalau dari sisi saya sudut pengusaha mending jadi pengusaha gitu ya. Tidak harus masuk ke pabrik atau industri. Ya masuk juga ke pabrik kan di situ seorang pengusaha itu tidak berdiri sendiri kan. Oke. Mereka itu membutuhkan juga pengusaha-pengusaha yang akan membantu mereka juga, yaitu jadi mitra. Oke. Kalau mitra kan posisinya sejajar. Nah, kita alangkah lebih baiknya kita memposisikan kita menjadi mitra. Dari mitra itu kita banyak dan kita harapkan ya transfer knowledge dari investor-investor itu terjadi gitu. Jadi masyarakat di Subang ini pengusaha-pengusahanya juga ikut secara kualitas, secara kemampuannya ikut meningkat. Dan kita pun tidak ketinggalan di sisi ekonominya, sisi berusahanya itu. Apa yang diharuskan yang harus dilakukan Bupati untuk membela para pengusaha lokal atau UKM lokal ketika industri itu hadir? Nah, dari arahan kemarin lah ya, dari acara Melon kemarin, arahan dari Pak Menteri BKPM, Pak Gubernur dan Pak Bupati itu sudah sangat tepat menurut saya ya, sudah sangat tepat. Yang pertama dari sisi tenaga kerja itu Bupati itu menginginkan mayoritas itu sampai Subang. spesifik malah 80% Subang. itu warga Subang. Iyalah orang investasinya di sini yang mau bekerja di situ ya jangan orang luar dulu dong. Serap dulu dong orang-orang sekitar di sini. Orang di Subang itu ya? yang pertama. Yang kedua di sektor-sektor kemitraan dari pengusahanya maksimalkan dulu yang ada di Subang. Kalau emang tidak ada yang di Subang dan Jawa Barat, mangga silakan cari di luar. Kalau emang tidak ada. Tapi saya pikir Subang kompetensi kita sangat siap untuk bermitra dengan siapapun investor yang ada di Subang gitu. Artinya pemerintah harus mengintervensi lah ya. Ya, betul. Jangan sampai kemudian orang luar masuk lagi. Ya, Maka yang terjadi nantinya apalah artinya pabrik kalau masyarakat Subangnya aja banyak pengangguran. betul. Sebenarnya saya undang Pak Rahmat itu kepala dinas UKM itu kita pentingnya bicara seperti ini. Saya kayaknya takut juga dia nggak hadir. Ya. Ya, Mas Alindo ini memang asik, apalagi Bupati secara tegas bahwa Kabupaten Subang 2021 siap-siap untuk lepas landas menuju era industrialisasi. Yang ada di benak saya adalah satu, bagaimana nasib lahan pertanian, bagaimana nasib UMKM, bagaimana nasib pengusaha-pengusaha lokal. Sudah hampir 5 bulan, 6 bulan pengusaha lokal dihabiskan oleh corona. Jangan sampai ketika mereka beranjak di 2021, mereka mulai move on, jadi hantam habis sama industri yang cepat lambat akan menggerus, yang akan hadir di Kabupaten Subang. Ini menjadi permasalahan serius sebenarnya kan. Kalau pemerintah tidak punya konsep, apakah itu regulasi dan sebagainya. Kalau hanya kampanye kita akan punya ini, kita akan punya ini. Sementara secara regulasi mereka dibebaskan, masyarakat dibiarkan mereka bersaing dengan gajah. Apapun sehebat apapun pengusaha lokal mereka akan terlibat. Maka betul juga penting bahwa skill, ide-ide kreatif ini menjadi hal yang menyelamatkan kita. Industri ada, ide kreatif ada, dan kita punya produk yang bisa menjual. Ini yang bisa mempertahankan kita di tengah-tengah era industri. Apalagi tadi saya tertarik bahasa Kang Rindan itu apapun usahanya kalau kita memanfaatkan sosial media, semua pun bisa terjadi. Apa yang ada mustahil itu tidak ada lagi kata mustahil. Asalkan tadi kita siap berproses, kita siap continue, dan kita bagaimana istiqomah dan bagaimana kita bisa berkreatif dalam memasarkan. Yang menarik lagi, wajahnya doang kan dagang roti, ternyata di belakangnya banyak kan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat Ada rombongan lainnya yang siap. Iya. Saya bilang saya butuh sebenarnya di Subang itu Pak Sutri semacam ini. Sudahlah, kita jangan lagi bicara menjadi buruh lagi kalau bisa. Kenapa kita tidak bisa berkreatif, dan disitulah daya jiwa mental pesaing kita ada. Jangan sampai kalau kita udah mentok, kita baru mikir untuk kreatif, ini menjadi masalah juga. Betul. Harus mempersiapkan lah ya. Nah itu
harus kita mempersiapkan jauh hari. betul. Saya sempat ngebaca peta potensi-potensi 2021. Wah, saya merasa saya galau juga itu. Saya ada di mana posisi. Betul. Harus Pasti dari banget. sekarang nih. Nah itu, makanya kalau sekarang kita tidak menyiapkan diri, Iya. maka siap-siap aja kita dijelas oleh zaman, oleh kejamnya era industri. Ya, iya. Kita harus benar-benar siap-siap perang. Jangan kita menyiapkan CV kalau bisa. Kurikulum kita untuk melamar. Justru kita bagaimana siap kita punya produk untuk kemudian kita bisa jual ke orang. Ya, bicara industri, insya Allah untuk tema ngobrol ke depan, mudah-mudahan Bupati bisa kita hubungi, bisa diajak ngobrol. Kita akan bicara soal industri, potensi industri menguntungkan atau justru menindas masyarakat lokal. Bersama Bupati, bersama teman-teman buruh, dan termasuk para pengamat. Mudah-mudahan 3 orang ini bisa hadir. Dan hatur nuhun sudah stay selama 2 jam, hampir 2 jam di channel tintahhijau.com. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.